Halo everyone, kembali lagi di channel Autodidak tempat kita belajar secara mandiri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang algoritma CSP atau Constraint Satisfaction Problem. Nah, untuk di bahasa pemrograman Python itu sendiri sudah disediakan yang namanya library Simple AI ya. Library itu cukup membantu banget buat menyelesaikan algoritma-algoritma CSP. Terus bisa juga untuk algoritma search di sana, terus traditional search algorithm, local search, sama interactive execution viewer for search ya, yaitu biasanya digunakan di web base dan terminal base. Nah, di sana juga bisa digunakan sebagai machine learning, yaitu statistical classification ya. Jadi cukup multifungsi nih Simple AI ini. Nah, di sini saya menggunakan text editor Jupyter Notebook ya dari Anaconda Navigator. Jadi pertama kita tentu install library Simple AI itu dengan cara ketik aja pip install Simple AI kecil semua, kemudian teman-teman run aja. Nah, biasanya kalau teman-teman belum menginstal nanti ditunggu aja prosesnya. Kalau punya saya sudah terinstall, maka tulisannya adalah requirement already satisfied atau sudah siap digunakan gitu. Nah, kali ini kita akan melakukan solving a problem with constraints ya, yang menggunakan CSP. Tentu kita panggil nih atau kita import modul-modul dari library Simple AI ini yang kita butuhkan. Nah, pertama kita akan mengimport from Simple AI .source, terus import CSP problem gitu. Import CSP problem. Tulisannya seperti ini ya. Terus apalagi yang kita butuhkan? Di sini kita nanti akan menggunakan algoritma backtrack ya untuk CSP ya. Backtracking di sini, jadi panggil aja backtrack. Terus di dalam backtrack itu ada beberapa prinsip-prinsip ya. Nah, kita nanti akan tampilkan nih. Pertama, kita bisa menampilkan main conflict, main underscore conflict seperti ini. Oke, terus kita juga butuh yang namanya most constrained variable. Ini salah satu prinsip dalam backtracking ya. Nah, itu tulisannya besar semua. Terus kita juga akan menampilkan highest degree variable atau derajat variabel terbesar ya. Kemudian yang terakhir kita butuh prinsip yang terakhir nih dari backtracking, yaitu least constraining value. Nah, setelah itu teman-teman enter aja. Nah, langkah awal codingnya kita akan mendefinisikan sebuah constraint yang membuat variabel yang berbeda memiliki nilai berbeda gitu. Jadi ini fungsi constraint ini adalah syarat ya untuk CSP yang akan kita lakukan nanti, yaitu pertama kita definisikan aja def, kita namai fungsinya dengan constraint unique ya. Terus ketik titik 2. Nah, kita buat return untuk menghilangkan pengulangan nilai dan hitungan atau pengulangan langkah, jadi biar nilainya nggak berulang ya. Jadi returnnya kita buat seperti ini, return length atau panjang dari values sama dengan length atau panjang dari set values-nya. Oke, sudah. Kemudian kita akan membuat function yang kedua, yaitu untuk mendefinisikan constraint yang menentukan satu variabel itu lebih besar dari yang lainnya gitu. Jadi kita def constraint, kita namai dengan constraint bigger ya. Titik 2. Nah, returnnya ini tentunya kita akan membuat nilai dari variabel pertama itu lebih besar dari nilai variabel kedua gitu. Jadi return values data pertama lebih besar dari values data kedua. Kemudian kita akan mendefinisikan sebuah syarat selanjutnya, yaitu constraint yang menentukan dua variabel menjadi satu ganjil dan yang lainnya genap gitu. Jadi yang pertama ganjil, yang kedua genap. Kalau yang pertama genap, yang kedua ganjil. Kita definisikan saja dengan nama function, yaitu constraint odd even ya. Oke, seperti ini. Terus di sini kita membuat sebuah pengkondisian nih untuk membuat return
yang hasilnya nanti jika variabel yang pertama bernilai genap, maka variabel yang kedua adalah ganjil dan sebaliknya. Jadi kita buat pengkondisian nih. If values atau nilai dari data pertama, ini data pertama kan 0 gitu ya. Data pertama jika dibagi 2 itu habis, atau kita pakai modulus ya ini namanya. Jika data pertama modulus 2 itu gak ada sisa baginya, ini artinya genap ya. Terus maka returnnya value selanjutnya atau data kedua, berarti ini dibagi 2 sama dengan ada sisa baginya 1 atau data ganjil gitu. Nah, kita buat pengkondisian yang lain nih. Kalau tadi kan jika yang pertama itu nilainya genap, nah sekarang berarti else-nya ini jika kondisi data pertama itu ganjil, berarti returnnya adalah variabel nilai dari variabel data yang kedua harusnya dia adalah genap. Berarti kalau di modulus 2 hasilnya adalah 0 gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat mainnya, yaitu dengan pengkondisian ya. Jadi kita enter aja if underscore name underscore sama dengan 2 kali, terus ada petik underscore main underscore 2 kali lagi, habis itu titik 2. Terus kita buat yang pertama adalah variabelnya. Variabelnya ini kalau di sini saya contohkan dengan isinya adalah nama orang ya. Jadi kita buat variabel sama dengan kurung buka, misalkan nama orang yang pertama adalah John, terus koma, terus nama yang kedua misalkan Ena ya, Ena, terus ada Tom di sini, terus yang terakhir adalah Patricia. Misalkan kita gunakan 4 variabel ini aja. Terus setelah variabel kita harus membuat sebuah ranah nih, atau kalau di sini dinamakan dengan domain ya. Kalau di JSP harus ada ranahnya. Nah, ranah ini nanti berisi data dictionary di mana nama variabelnya nanti sebagai kunci dan domain di sini sebagai nilainya, atau kalau domainnya nanti saya buat sebagai list ya. Oke, kita buat variabel domains sama dengan domains ini data tipe datanya adalah array ya. Jadi kurung kurawal. Terus kita panggil yang pertama adalah variabelnya John. Terus sebagai kunci ya John ini, atau variabel nama ini sebagai kunci. Terus listnya sebagai nilai. Saya bikin list. Saya kasih John ini adalah nilainya 1, 2, dan 3 gitu. Kemudian variabel kunci yang kedua adalah Ena. Dia mempunyai nilai atau value yaitu 1 dan 3 ya nilainya. Kemudian variabel yang ketiga sebagai kunci yaitu Tom. Dia punya values atau nilai yaitu 2 dan 4. Terus variabel selanjutnya adalah Patricia. Dia nilainya 2, 3, dan 4. Oke, kita kasih koma. Nah, setelah membuat domain, untuk JSP juga dibutuhkan sebuah constraints ya, atau syarat aturannya. Nah, constraints ini nanti berisi data list dari data tuple dengan masing-masing 2 komponen, yaitu yang komponen pertama adalah variabel mana yang terlibat dengan constraint, sama untuk komponen kedua yaitu fungsi constraint-nya yang akan dijalankan pada variabel tersebut. Nah, oke, kita langsung aja buat variabel bernama constraint seperti ini. Terus ini isinya data list, kemudian kita kasih variabel mana yang akan terlibat. Misalkan yang pertama kita melibatkan John sama Anna dan Tom ya. Nah, di sini fungsi mana yang akan kita
jalankan pada ketiga variabel ini. Misalkan yang pertama kita gunakan constraint unique dulu ya. Yang pertama ini kita copy aja dari atas. Kita copy, kita paste di sini. Oke. Terus yang kedua, kita akan menggunakan variabel Tom dan Ena aja. Tom dan Ena. Oke. Kita akan menjalankan fungsi constraint bigger kalau untuk yang selanjutnya ini. Koma, kita paste di sini constraint bigger. Nah, untuk yang ketiga, kita akan menggunakan variabel John dan Patricia. Coba ya, buka 2 kali, ada petik John, terus koma Patricia. Oke, sudah. Terus di sini kita akan kasih fungsi yang odd even ya, atau yang ganjil genap ini. Kita copy aja dari atas. Oke, kita paste di sini. Koma. Nah, constraint odd even. Nah, di sini kasih koma. Terus kalau sudah, kita enter aja. Habis membuat constraint, kita membuat penyelesaiannya, yaitu dengan menggunakan CSP problem ya. Kita bikin sebuah variabel bernama problem sama dengan codingnya, yaitu CSP problem. Buka kurung tutup. Di sini kita panggil variables, terus domain sama constraints ya. Oke, sudah. Nah, habis itu baru kita akan tampilkan satu persatu nih hasilnya. Yang pertama, kita akan menampilkan hasil dari algoritma backtracking search-nya ya. Kita kasih print single quote, terus backslash n. Backslash n ini adalah entering ya, biar nanti ada jarak. Kita kasih judul dulu, solutions, misalkan seperti ini. Titik 2, kasih backslash n 2 kali ya, biar jaraknya agak lebar. Ini kondisi normal atau menampilkan backtracking saja gitu. Oke, coba backtrack seperti ini, kurung buka kurung tutup, baru kita panggil problem atau hasil penyelesaian dari CSP tadi melalui algoritma backtracking ya. Nah, di sini kita print dulu aja ya. Coba kita hasilnya untuk backtracking searching seperti apa, kita print. Nah, di sini ya, hasil dari pencarian atau backtracking search dari CSP problemnya adalah John 1, Ana 3, Tom 4, Patricia 2. Ini adalah backtracking saja ya, yang normal gitu. Nah, misalkan kita akan menampilkan komponen yang lain atau prinsip-prinsip backtracking yang lain, bisa nggak? Bisa. Misalkan kita akan menampilkan, kita kasih backslash n ya untuk entering. Kita akan menampilkan most constrained variable atau variabel yang paling dibatasi. Itu juga salah satu prinsip dari backtracking search ya, most constrained variable. Oke, titik 2. Di sini tinggal kita copy yang backtrack problem ini. Nah, di dalam problem ini baru kita panggil nih komen untuk menampilkan most constrained variable, yaitu dengan variable underscore heuristic ya, heuristic sama dengan kita panggil yang atas ini berarti ya, most constrained variable ini ya. Oke, sudah. Kita copy, kita paste di sini. Nah, sudah nih. Baru kita run. Nah, sudah ada hasilnya nih. Salah satu prinsip dari backtracking yaitu most constrained variable ya, hasilnya seperti itu. Nah, yang lain coba kita copy aja yang atas ini ya, daripada capek-capek ngetik itu. Kita paste di sini. Mungkin kita akan menampilkan variabel dengan nilai tertinggi. Nah, berarti kita ganti judulnya aja nih, highest degree variable. Kita juga ganti
komen pemanggilannya nih. Berarti kita pakai yang ini, highest degree variable. Oke, kita copy, kita paste saja di sini. Nah, sudah, kita coba run. Maka sudah tampil nih highest degree variabelnya. Hasilnya adalah ini. Terus kita juga akan menampilkan yang lain. Misalkan kita akan menampilkan least constraining value atau nilai dengan batasan terkecil. Kita copy aja yang atas. Kita paste di sini nih. Oke, kita ganti judulnya. Least constraining value. Ini juga kita ganti nih, bukan variabel heuristik ya, tapi value heuristik ya. Karena yang akan kita cari adalah nilai, bukan variabelnya, value heuristik. Terus kita panggil yang least constraining value yang atas ini. Oke, sudah. Kita paste saja di sini. Nah, least constraining value ya. Nah, teman-teman, ini ganti, biasanya salah nih, biasanya pada ngetik list constraining variable ya, padahal karena yang lain variable. Cuman di sini adalah list constraining value ya. Oke, sudah. Kalau sudah, coba kita run lagi. Maka sudah tampil nih list constraining values-nya. Oke, coba kita tampilkan hasil dari dua algoritma, bisa nggak? Bisa. Caranya gini. Misalkan kita akan menampilkan most constrained variable sama least constraining value ya. Kita copy yang ini aja. Most constrained variable and least constraining values. Oke, jadi dua, baru koma. Nah, untuk algoritmanya saya kasih bawah nih biar kelihatan nih. Kita pakai ini, yang ini dulu, backtrack problem most constrained variable. Oke, sudah. Kita kasih koma aja di sini, di dalam sini, koma, baru kita tampilin yang value heuristic least constraining value. Kita copy yang ini, kita pastekan di sini. Oke, sudah. Coba kita run. Nah, maka dia sudah tampil nih hasil dari dua algoritma nih, most constrained variable sama least constraining value. Nah, kita mau coba lagi, boleh coba lagi untuk ngeprint atau menampilkan hasil dari dua variabel lagi nih. Misalkan ini ya, print, kita akan menampilkan highest degree variable, highest degree variable, oke, sama least constraining value and least constraining value misalkan ya. Kita copy, kita paste saja di sini. Oke, koma. Komanya di sini setelah tanda petik 1. Habis itu saya tampilkan di bawah aja biar kelihatan. Kita copy, berarti yang ini dulu. Backtrack problem highest degree variable, copy aja. Kita paste di sini. Baru kita kasih koma di sini. Nah, koma, kita tampilin yang least constraining value. Oke, sudah. Kayak gini, coba kita run. Maka sudah tampil nih hasilnya, highest degree and least constraining value. Jadi ini adalah kombinasi dua algoritma ya. Nah, di dalam CSP itu sendiri ada yang namanya algoritma minimum conflict ya. Minimum conflict itu dipakai kalau state-nya sudah komplit nih, state-nya sudah komplit. Terus kita akan cari jumlah konflik yang terkecil yang mana. Nah, gitu. Jadi ini dipakai. Kita enter aja. Kita taruh di bawahnya. Coba kita akan print ya. Print \n untuk entering minimum conflict seperti ini. Terus kita tampilin aja algoritmanya adalah min underscore conflicts kurung buka kurung tutup problem.
problem yang ini ya. Oke, tinggal kita run aja. Maka sudah tampil minimum conflicts-nya adalah yang ini, John 2, Anna 3, Tom 4, Patricia 3. Nah, untuk solving a problem with constraints sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya kita akan melakukan mapping color nih, atau memberikan warna pada masing-masing nama. Coba kita akan belajar lagi nih untuk solving the region coloring problem ya. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan simple AI tadi. Jadi from simple AI .source kita akan mengimport sebuah modul bernama CSP problem, kemudian sama backtrack lagi ya. Nah, di sini yang pertama kita akan mendefinisikan function dari constraint atau aturan-aturannya. Kita kasih yang namanya constraint function seperti ini, buka kurung tutup, names sama value, returnnya nanti. Oke, titik 2. Terus kita buat nih aturannya atau syaratnya, yaitu dimana yang bersebelahan harus berbeda. Jadi nilai pada variabel pertama harus berbeda dengan nilai variabel kedua gitu. Jadi kita kasih returnnya values data pertama tidak sama dengan values data kedua. Seperti ini aja. Oke, setelah itu kita buat mainnya if underscores 2 kali name underscores 2 kali sama dengan 2 kali, terus single quote underscore 2 kali main underscore 2 kali. Oke, titik 2 kita buat variabelnya seperti tadi ya. Kita buat variabelnya bernama names. Di sini saya punya beberapa nama. Yang pertama ada Mark, terus ada Julia, terus Steve, kemudian saya punya Amanda, terus Brian. Kita kasih nama yang banyak ya, biar coloringnya nanti mappingnya bisa terlihat jelas. Ada John, terus Derek, habis itu ada Alan, kemudian ada Michael, terus yang terakhir ada Kelly. Oke, sudah. Habis buat variabel tadi kita harus membuat sebuah domain. Nah, domainnya di sini saya namai dengan colors atau ranahnya ya, colors. Nah, di sini kita definisikan warna apa yang akan kita gunakan, warnanya apa aja gitu. Kita pakai dictionary name, koma, warnanya apa aja gitu. Pakai list ya. Kemudian kita kasih merah, terus green atau hijau, terus blue, sama abu-abu ya, gray gitu. Kemudian kita buat perulangan atau looping di sini. For name in names. Oke. Baru kita buat constraint-nya. Constraint di sini kayak tadi ya, berisi list. Di dalamnya ada variabel sama referensi fungsinya. Fungsinya ini kita pakai satu aja ya, yang di atas constraint function ini ya. Jadi kita gunakan dua variabel, Mark sama Julia mungkin yang pertama. Terus functions, referensi fungsinya kita constraint function semua ya, karena pakai satu aja. Oke, seperti ini. Koma, kita bisa copy aja. Ini kita ganti Mark sama Steve misalkan. Terus yang ketiga ada Julia sama Steve. Terus Julia sama Amanda. Nah, misalkan seperti ini.
ini. Habis itu misalkan Julia sama Derek kali ini. Terus Julia sama Brian. Habis itu ada Steve sama Amanda misalkan. Kita mencoba berbagai pasangan ya. Yang penting berbeda-beda aja. Terus Steve sama Ellen. Itu Steve sama Michael ya. Baru ada Amanda sama Michael. Terus Amanda sama Joan. Terus Amanda sama yang belum sama siapa ya? Derek ya. Amanda sama Derek. Kemudian Brian sama Derek. Terus Brian sama Kelly. Habis itu Joan sama Michael. Kemudian Joan sama Amanda. Terus Joan sama Derek. Kemudian Joan sama Kelly. Dan yang terakhir ya, yang belum, yaitu Derek sama Kelly. Oke, sudah. Kemudian kayak tadi ya, kita buat solvingnya, penyelesaiannya, yaitu problem sama dengan CSP problem, kurung buka kurung tutup, names, terus colors. Kalau tadi variabel sama domainnya, ini names, colors sesuai dengan nama yang kita berikan tadi, terus constraints. Oke, sudah. Baru kita membuat outputnya, yaitu untuk solusi penyelesaian masalahnya dengan backtracking. Output sama dengan backtrack, buka kurung tutup, problem. Oke, sudah. Setelah itu kita print aja, ya kan, kita kasih judul color mapping. Kita kasih titik 2. Oke. Kemudian nanti ada entering ya, jadi kita \n aja biar ada jarak. Terus kita lakukan looping untuk menampilkan hasilnya. For k v in output that items, buka kurung tutup, titik 2, kita tampilkan print Oke, kita buat panah manual seperti ini. V. Ini K adalah case, V adalah values. Jadi nama, case-nya nama, terus values-nya adalah warna. Oke, coba kita run. Nah, ini ada error nih ya. Di sini color mapping backtrack problemnya nggak mau karena ada ini Brian ya. Brian-nya harusnya besar nih. Mana nih Brian?
kita ada kesalahan Brian di sini. Nah, ini harusnya B-nya besar. Oke, sudah, kita run aja. Maka color mappingnya sudah jadi nih, yaitu Mark Red, Julia, Green, dan seterusnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan dari CSP. Jangan lupa saksikan video saya yang lain di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.